Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali Caca Rizka hadir kembali menemani teman-teman pada pagi hari ini. Seperti janji Caca yang udah Caca share di berbagai sosial media dan juga di feed Caca, yaitu pagi hari ini, tumben-tumbennya ya, live Instagram pagi-pagi ya. Biasa kan kita selalu malam. Tapi karena ini spesial hari ini kita mau ngajak teman-teman yang hadir di sini untuk bisa sama-sama mengikuti live Instagram bareng narasumber Caca. Kita undang yuk narasumber untuk bisa bergabung hari ini. Ada siapa ya kira-kira ya? Siapakah sosoknya? Siapakah beliau ini? Iya, Caca mau ngajak ngobrol pagi hari ini, yaitu seorang ayah. Karena Caca bilang ya, beliau ini benar-benar sebagai sosok yang ngemong, sosok yang berwibawa dan hadir setiap kali kita butuhkan. Bareng beliau ada Bapak Rusmadi Wongso. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Baik Bapak. Pak, Caca mau ngucapin terima kasih dulu Pak ya, udah mau hadir di live Instagram Caca pagi hari ini. Jujur Caca seneng banget dan deg-degan sebenarnya. Ya, Bener-bener aku deg-degan nih. bukan anak kreatif seperti kamu, Ca. Mudah-mudahan banyak Iya, Caca yang lain, ya. betul, betul. Dan Caca, teman-teman kreatif seperti Caca ini juga butuh dukungan sosok ayah seperti Bapak. Kita saling dukung, Pak ya. Ah, siap. Siap. Pak, kemarin kita juga sempat ketemu kan, Pak ya, dalam sebuah kegiatan event, di mana waktu itu eventnya adalah menceritakan sosok Bapak Rusmadi sedari kecil. Nah, katanya Bapak ini dulu dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Pak, Bapak berapa saudara sih, Pak? Ada 10. Wow, keluarga besar ya Pak? Keluarga besar Keluarga ya Pak ya? besar. Dan Bapak anak keberapa Pak? Ketiga. Anak ketiga, wow. Ah, ah, ah. Ah, yang pertama laki-laki perempuan Pak? Ya, laki. Laki, yang kedua Perempuan. perempuan. Bapak yang ketiga laki-laki. Yang keempat, Laki lagi. yang kelima Perempuan. perempuan. Yang keenam, Laki-laki. yang ketujuh, Laki-laki. kedelapan, Laki-laki. sembilan, Perempuan. Dan 10. yang paling kecil perempuan juga. Oh, wow, luar biasa sekali. Iya. Bapak mendengar suara Caca dengan baik di sana, Pak? Ya, jelas, jelas. Iya, iya, oke. Suaraku Nah, gimana, Cak? Clear aja? Bagus aja? jelas, Pak. Mantap. Ya, jaringan bagus. Oh iya, ini Caca mau kasih tahu dulu sama teman-teman yang sudah hadir bersama kita pagi hari ini sambil nunggu teman-teman yang lain untuk ikutan gabung. Teman-teman yang mau bertanya boleh silahkan tanya di kolom tanya yang ada tanda tanyanya ya di sebelah kolom komentar ya. Nanti jadi bisa di pop up pertanyaannya. Boleh bebas pertanyaan apa saja asal tidak mengandung sara ya. Tidak boleh misalnya menjelekkan Caca atau narasumber Caca. Jadi boleh teman-teman bertanya seputar Bapak Rusmadi, silahkan. Boleh ya bertanya di kolom tanya yang ada tanda tanyanya sebelah kolom komentar. Nanti Pak Rusmadi langsung yang jawab. Pak, boleh ceritain dulu Pak, sosok dari Pak Rusmadi waktu kecil. Katanya Bapak ini hidup kan sederhana sekali. Dan tinggalnya itu di Karangmumus ya Pak ya? Iya. Ya, Rusmadi kecil itu lahir di Sungai Dama itu. Well, dekat asrama polisi, halaman belakang itu berdekatan dengan ini, rumah sakit jiwa. Oh iya. Oh daerah situ Pak ya, rumahnya Pak ya? Rumah sakit jiwa dulu di zaman kakak lagi kecil itu belakang itu halaman luas. Jadi kebun, di sana ada kerbau, di sana ada pohon singkong, di sana tempat bermain Rusmadi kecil waktu itu. Jadi bayangin aja ada kerbau, berarti kan main lumpur kita waktu Iya kecil. benar.
Bapak. Nah, Terus waktu kalau di sana itu, kenapa Pak? nggak, artinya Caca karena waktu kecil itu kan halaman bermainnya di rumah sakit jiwa. Jadi Mm, mm, bermain mm, mm. tenis meja itu, main bola, main tenis meja itu di rumah sakit jiwa. Kadang-kadang ditonton oleh ini penghuninya. Jadi kalau agak lain dari Rusmadi, maafin aja ya. Iya, 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 iya. Maafin aja. Baru waktu Oh, oh. kecil. Iya, iya, iya. Dan Pak, Bapak dari kecil itu kan karena udah tinggal di Samarinda. Bapak lahirnya di Samarinda juga, Pak ya? Lahir besar di Samarinda. Iya. Jadi tahu persis perkembangan Samarinda dari tahun ke tahun, dari awalnya Sungai Karangmumu sampai saat ini. Nah, Bapak ini kan juga punya sahabat-sahabat, Pak ya, sahabat-sahabat karib, sahabat-sahabat akrab dari pertama kali tinggal di Karangmumu sampai saat ini. Perubahan Samarinda luar biasa, Pak ya, dari Bapak kecil sampai saat ini. Pak, waktu Bapak zamannya sekolah, punya pengalaman yang mengharu biru nggak, Pak? Apalagi kan Bapak katanya berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahanda kerja sebagai apa, Pak? Tukang las. Tukang las. Uh, Uh, uh. uh, uh, Dengan keluarga besar, yaitu tadi 10 anak, ayahanda kerja sebagai tukang las. Itu sebenarnya cukup nggak sih, Pak, untuk ngebiayain kehidupan Rusmadi kecil waktu itu? Ya yang tahu kan orang tua tahu enggaknya, tapi kita anak-anaknya kan merasakan. Makanya Bahagia aja, Pak ya. waktu kecil melihat kehidupan keluarga, ya waktu kecil ini ada semangat bantuin orang tua. Paling nggak untuk jajan, untuk beli buku. Jadi waktu kecil itu jualan es lilin Rusmadi. Jualan es lilin itu bikin sendiri atau dari orang juga, Pak, Bapak jualkan? Ngambil es di sebuah ini, di Engkoh, di mana, di dekat Simpang 3 Flores itu. Oh, menjualkan es lilin orang. Terus Bapak berkeliling untuk jualan es itu. Waktu itu karena keinginan sendiri ya, Pak ya? Iya, dengan teman juga. Kebetulan ada teman yang berjualan, kemudian saya kok tertarik gitu. Hitung-hitung kan ini nambah untuk ini belanja buku. Belanja buku? Iya. Beli buku. Aku suka baca soalnya dari kecil. Oh iya. Wah hebat, Pak. Ya suka baca buku. Jadi waktu itu uangnya dibelikan buku. Terus katanya sempat sebagai jaminan sama orang yang jual es itu Bapak sampai menggadaikan baju ya katanya ya? Oh, itu buka rahasia aja teman waktu itu saya di. Iya benar, Pak. Iya benar itu. Itu benar ya, Pak ya? Ya, tapi kan pertama kali itu ada garansi kan. Oh, Ya, harus pakai garansi. mau rugi gitu kan. Oh iya oke. Terus terbeli nggak Pak akhirnya bukunya Pak dari jualan es itu Pak? Beli dong, beli. Dan waktu sekolah rasanya nggak pernah ranking ketiga tuh kalau nggak 1-2 waktu SD. Oh my God. Bapak pinter. Pinter ya berarti ya. Ya, pinter-pinteran, pinter-minteri. Tapi harus kayak gitu Pak. Sekarang harus cerdas. Iya. Nah, Bapak dari muda memang orangnya gigih dalam bekerja. Itu kelihatan Pak dari kecil aja udah jualan es lilin. Padahal sebenarnya orang tua tidak menyuruh ya, tapi keinginan sendiri untuk membeli buku. Terus termasuk apa Pak? Balon terbang. Kebetulan Bapak itu kan tukang las. Artinya kalau tukang las itu yang namanya gas itu kan ada. Nah, kita juga apa nggak jualan balon terbang karena gas ada gitu ya. Jualan balon terbang. Wih, jadi apa aja dikreatifin Pak ya, jualan balon, jualan es lilin. Terus pernah jualan apa lagi Bapak Pak? Itu waktu kita kecil kan kalau masak orang tua kan pakai kayu bakar. Dan kita sering bantuin ini orang tua ini cariin kayu bakar. Jadi sering ke sungai sampai ke jembatan satu itu cari kayu dan pasti kan ada lebihnya dijual. Jualan kayu bakar itu tuh laku aja Pak? Laku karena
kebutuhan masyarakat. Waktu itu kan nggak ada Oh, yang uh-uh. kompor, nggak ada yang namanya. Iya, halo Pak. Iya, halo Pak. Mohon Terganggu maaf tadi ada. jaringan nampaknya Pak. Ya. Oh, Kenapa? ada telepon. Oh, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. oh, selama 1 jam nih nggak boleh ada telepon masuk dulu ya, supaya Iya, ngobrolnya. iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi gitu. Memang kesulitan kita nih Pak, kalau misalkan zaman virtual ini, zaman digital ini, kita harus sering-sering mengaktifkan kegiatan sosial media ini. Tapi ya Oke. kadang kayak gitu, ada aja masalah jaringan, atau juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi memang agak susah. Tapi kita lanjut lagi Pak ya, ceritanya Pak menarik sekali. Dan jujur, jujur pengalaman-pengalaman seperti ini yang dibutuhkan oleh teman-teman Caca untuk kita anak-anak muda, karena Pak, kita tuh sekarang tuh dimudahkan dengan segala hal. Jadi kalau misal ada kendala sedikit, ada masalah sedikit, udah malas, udah menyek-menyek, mentalnya lemah. Jadi kayak gitu tuh. Dan kita perlu belajar dari sosok-sosok yang saat ini kita lihat, kita pandang sebagai orang sukses, untuk kita juga jadi motivasi. Itulah kenapa Caca ajak Pak Rusmadi untuk ikutan gabung bersama Caca di Ngobrol Bareng pada pagi hari ini. Pak, lanjut lagi. Nah, waktu Bapak kecil, kan Bapak jualan kayu bakar, jualan es lilin, jualan balon gas, dan waktu itu juga Bapak sekolah selalu nggak pernah lewat dari ranking 3, selalu 1 atau 2, 1 atau 2. Pernah punya saingan nggak sih Pak waktu zamannya sekolah Pak, temen? Kan biasanya kan ranking 1 pasti ada lawannya dong, ranking 2 pasti ada lawannya ranking 1. Siapa Pak? Ada, dan teman belajar juga sekarang ya dia sudah mendahului kita semua ya. Namanya Bapak Ya. Rusliansa. Teman apa ya, teman serantang seruntung kalau bahasa kita belajarnya ke sekolah juga Bareng. dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi gak pernah pisah itu. Cuma pisah selalu sama-sama. waktu di pindah. Tapi ke sana kemari. Tapi dia sudah ya kita doakan lah ya, mudah-mudahan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul, amin amin. Nah, Pak, kan Bapak juga orang pintar nih Pak, yaitu dari SD sampai selalu dapat ranking nih Pak. Katanya Bapak juga pernah dapat beasiswa ya Pak ya? Iya, itu waktu SMP. Waktu SMP ya nggak tahu, seneng aja baca gitu. Jadi waktu SMP itu ada seleksi pelajar teladan di tingkat sekolah. Ya alhamdulillah terpilih sebagai juara 1 pelajar teladan tingkat sekolah. Dan kemudian dikirim di tingkat kota, Ca. Dan alhamdulillah walaupun nggak juara 1, juara 2. Wow. Dan itu kemudian oleh sekolah diusulkan untuk mendapatkan beasiswa. Wah, di situ haru biru itu. Dapat uang besar. Oh, itu dapat uang besar itu waktu itu berapa, Pak? Itu untuk biaya sekolah berarti Pak, beasiswanya Pak ya? Iya. Ya, disitulah bisa beli sepatu baru. Oh ya ampun, ya. Waktu itu wali kotanya masih Pak Kadri Uning, dan rumah jabatan sekarang itu rumah jabatan wali kota dulu. Dulu ada lapangan pemuda kan di depannya. Wah, senang betul artinya diberikan penghargaan, diberikan tabungan juga. Saya ingat betul waktu itu tabungannya isinya 50.000 rasanya. Itu tahun berapa Pak? 50.000 itu Pak? Tahun 74. Wow, banyak banget berarti itu Pak, 50.000 tuh Pak. Iya, 50.000. Banyak banget. Tabungan loh ya, tabungan diberi oleh Pak Kota waktu itu almarhum Bapak Kadri Uning. Wow. Dan uang itu Bapak gunakan untuk sekolah, untuk beli sepatu juga. Ya, tapi lapor dulu dengan orang tua. Supaya anaknya sekolah, nggak asal sekolah, tapi sekolah dengan baik. Itu tapi waktu SMP, waktu SMA lagi ya, sudah mulai. Apa tuh Pak? Nakal-nakalnya waktu SMA. Oh iya.
Terus ini ada juga yang nanya, teman-teman boleh nanyanya di kolom tanya ya, soal kalau di kolom komentar ini ke up jadi Caca kurang bisa baca. Nah, ini ada dari Anthony.Rakman katanya, pengalaman katanya guru yang baik dari pengalaman modal dasar majukan kota. Nih, benar, Caca setuju tuh ya. Kalau misal apa ya, pribadi orang saat ini terbentuk karena apa yang dia lakukan di masa lalu. Kalau orang hari ini sehat, pasti dia rajin olahraga kan, Pak? Kalau Ya, misalnya dia berakhlak baik itu dari muda, pasti sekarang ini akan dihormati orang, akan disegani orang. Saya setuju hal itu. Pak, waktu SMA kan Bapak bilang udah beda nih. Tapi masih SMA itu dapat beasiswa juga nggak, Pak? rasanya hidup Bapak ini nggak pernah, nggak pernah lewat dari beasiswa. Dari Wih, mulai SMP, SMA, kemudian waktu kuliah S1, apalagi S2. S2 itu kan sudah beasiswa. Kemudian sampai S3 juga beasiswa. Jadi ya Rusmadi bersyukurlah, aku bersyukurlah. Makanya ketika diberikan mana soal pendidikan, soal beasiswa, apalagi untuk orang nggak mampu, itu pasti jadi perhatian utama aku lah. Karena aku merasakan bagaimana pentingnya bantuan beasiswa bagi anak-anak yang mampu, bagi anak-anak yang pinter tapi nggak mampu. nggak mampu secara finansial, Pak ya? Iya. Nah, Bapak mengakui bahwa kondisi Bapak waktu masih kecil itu sangat sulit, Pak ya, bahkan kategori tidak mampu. Iya, sulit lah. Ya, Bapak dapat beasiswa terus, beasiswa terus. Tadi Bapak juga sempat bilang waktu SMA udah mulai muncul nih kenakalan-kenakalannya. Kenakalan apa, Pak, emangnya waktu SMA, Pak? Rahasia negara. Ayo, ayo. Ya, waktu SMA itu kita kan orang susah. Jadi biasanya orang-orang kurang seperti saya ini lalu kelakuannya macam-macam itu, ingin nunjukkan eksistensi biasa gitu. Jadi kalau ke sekolah itu pakaiannya agak ngawur, agak sembarang. Apalagi Iya. ini orang tua sering kerja di kapal-kapal Jepang itu untuk memperbaiki kapal itu. Jadi kalau pulang itu biasanya bawa pakaian-pakaian itu, orang-orang Jepang pakaian bekas itu kan kita pakai. Jadi kalau waktu itu tuh masih ada pengaruh-pengaruh Jepangnya juga ya, Pak ya, di zaman Bapak kecil ya? Ya, ini kan Sungai Mahakam itu dulu kan luar biasa itu. Jadi ada kapal datang orang Jepang, kemudian pakaiannya itu kadang nggak dipakai, kemudian diberikan kepada orang tua waktu itu. Jadi kalau sudah pakaian sekolah, itu namanya pakaian itu sembarangan tuh, nggak normal. Pakainya yang gobor-gobor itu besar ya. Pak, ini ada yang nanya, Pak, dari Anthony.Rahman. Waktu SMA sudah punya pacar nggak, Pak? Katanya. Ini bukan main keponya, teman-teman. Itu jangan dikasih tahu orang lain ya. Aku sampai SMA kelas 3 nggak punya pacar. Nggak pernah mau. Kenapa, Pak? Nggak pernah mau dekat dengan perempuan. Berbahaya. Kenapa? Wih. Bahaya. Jadi fokus belajar dulu, Pak ya. Terus Bapak kenal sama ibu, termasuk Bapak ini adalah termasuk orang yang Caca kenal sebagai yang romantis dengan pasangan, dengan ibu. Nah, Bapak kenal ibu waktu zaman kapan, Pak? Sudah mulai kuliah. Oh, sudah mulai kuliah. S1, S2, S3, Pak? Waktu S1, S2, S3, Pak? Mulai semester awal itu. Oh, kenal sama ibu. Tapi ya waktu itu pacaran kan nggak serius ya. Kebetulan kan aku sekolah S2 waktu itu. Dan waktu itu masih aktif ini di Pramuka. Jadi sampai sekarang masih aktif di Pramuka di SMP 2 itu. Nah, kebetulan teman anggota Pramuka itu ada teman sekolahnya istri sekarang yang dulu pacarku. Jadi mulai temen itu gitu. Namanya Edi. Itu yang memperkenalkan. Jadi jadi kenalnya sama ibu ini dari teman ke teman. Nggak nyangka malah jodoh sampai sekarang ya, Pak ya. Iya, udah berapa tahun Pak menjalin maligai rumah tangga bersama ibu, Pak?
Ini 85, jadi ini 35 tahun ya sudah bersama ibu. 35 tahun. Dengan adanya kalau tidak salah 2 anak ya Pak ya? Laki-laki? Dua cucu. Anak laki-laki. Oh, 2 anak, 2 cucu. Apa rahasia? Apa rahasianya Pak bisa romantis sama ibu Pak? Yang penting sabar, saling memahami kelebihan dan kekurangannya. Saling mengerti Pak ya, komunikasi yang baik. Tuh teman-teman, jangan yang suka putus nyambung aja, diseriusin biar bisa langgeng. Tuh, ya Pak ya. Pak, boleh nggak kita jawab pertanyaan teman-teman kita yang sudah ikutan gabung nih Pak? Boleh. Kita jawab pertanyaan Pak ya. Ini banyak banget yang bertanya, tapi di kolom komentar. Ini ada yang nanya nih, apa motivasi Bapak dalam hidup? Motivasi Bapak kan dari keluarga yang sangat sederhana, terus berjuang, pinter, dapat beasiswa, bla bla bla. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat Bapak gigih dalam belajar? Sampai S3 loh. Pak Caca aja S2 aja mandek Pak. Ya otaknya nggak nyampe. Ya Allah aku jujur. Ini ada dosenku kayaknya nonton, tapi ibu dosen ya Bapak dosen. Apa motivasinya Pak? Pertama dalam hidup ini, ya jalanin aja. Yang penting dalam hidup ini selalu berbuat kebaikan. Jangan pernah dengerin orang lain. Yang namanya kita dalam kehidupan ini, jangankan kita jelek ya. Kita melakukan hal yang baik itu ada aja yang kemudian komentar-komentar miring. Jadi yakini aja apa yang baik bagi kita jalani. Dan yang penting itu tetap semangat dengan selalu berdoa untuk mendapatkan keridhaan dari Yang Maha Kuasa. Berarti fokus dengan tujuan kita, jangan dengerin orang lain, tetap jadi orang baik gitu ya, tetap mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku salut sekali hal itu. Itu yang kadang kita lupain. Orang boleh ganggu kita, tapi kalau bisa kita jangan ganggu orang. Orang mau bilang apa aja dengan kita, mau ganggu apa kita. Yang penting kita selalu berbuat kebaikan. Jadi nggak ada musuh. Kalau orang terserah itu orang lain kan, tetapi kita nggak mau kemudian ada orang lain yang kemudian menjadi musuh kita. Pak, ini ada yang nanya juga Pak. Ini kayaknya nanya waktu Bapak masih kecil. Seberapa sering berenang di Sungai Mahakam Pak? Karangmumus itu hidup Rusmadi, Jadi tidak pagi sama sore itu kalau mandinya di Karangmumus. Apalagi waktu jadi waktu ditanya berenang ya Pak ya? Udah tiap hari berenang? Tiap hari bener-bener. Nakal itu, Itu kan ada jembatan, memang ada jembatan 2 kayu. Tapi kalau pulang sekolah kadang-kadang nggak pakai lewat jembatan. Berenang? Berenang. Ini baju tas dipegang di atas, baru dan baru nyebrang. Nggak pakai celana. Kalau masih kecil nggak apa-apa Pak ya, kalau udah gede gini jangan. Bisa bahaya. Ya itu kehidupan waktu kecil. Jadi Karangmumus itu adalah bagian dari hidupku lah ya. Ya tapi berbeda dulu ya. Kalau dulu kita kan sering main bola itu. Apalagi kalau pas main bola itu panas-panas kan. Itu habis main, tapi akhirnya nyebur ke sungai gitu. Dan yang berbahaya itu kalau pada saat puasa, itu airnya bening. Jadi kadang-kadang kan kita harus juga minum itu air sungai itu. Tapi sampai di rumah bilang, "Mah, puasa." Padahal tapi ala Karangmumus. Iya. Ya minum. Jadi bohongnya sama orang tua lah ya. Iya. Tapi normal sih Pak, saya juga pernah gitu Pak. Ya saya puasa, terus buka kulkas, saya minum, habis itu lanjut lagi puasa. Pas ditanya orang tua, puasa, masih puasa. Masih kecil lah itu Pak. Kayaknya kita semua pernah ngalamin hal itu. Tapi Pak, Bapak kan bilang tadi, sampai minum air Karangmumus. Bapak bilang juga Karangmumus dulu bening. Pak, pertanyaan Caca pertama, satu. Dulu Karangmumus nggak ada buayanya ya? Nggak ada buayanya. Kedua, Karangmumus tuh dulu memang bener-bener bening, putih gitu Pak ya, nggak sekarang kayak keruh banget.
bayangin aja kalau kemudian kita anak kecil berani minum, ya namanya anak kecil juga kan punya akal. Kalau misalnya kotor, itu pasti nggak berani minum dong. Kalau kita dulu ketika haus, ya minum aja sambil nyelam gitu. Oleh karena itu ya kita lah ya. Sebenarnya Karangmumu sekarang ini bebannya berat betul. Jadi hampir Iya Pak, sebagian prihatin saya Pak. daripada warga Samarinda ini hidupnya tergantung daripada Karangmumus. Jadi Iya benar Pak. ini nggak mungkin dipikul oleh Karangmumus sendirilah. Jadi kita sebagai masyarakat ini tugas kita lah untuk menjaga dan meliharanya. Iya, iya. Setuju, Pak. Jadi teman Caca itu pernah liburan ke Korea kan, Pak. Dia cerita jadinya. Di Korea itu juga ada sungai seperti Karangmumus. Dia ngomong sungai seperti Karangmumus, itu dulunya kotor sekali. Tapi karena pemerintahnya bagus, terus masyarakatnya bagus, akhirnya sungai itu tuh dirubah menjadi destinasi. Dan itu menjadi ciri khasnya dari Korea. Baru aku tanya, Samarinda bisa nggak sih kayak gitu? Samarinda sebenarnya bisa. Cuma tinggal bagaimana pemerintahnya, bagaimana masyarakatnya untuk peduli pada Sungai Karangmumus. Nah ini juga nih yang menjadi tugas kita semua Pak ya nantinya ya Pak ya, saling bahu-membahu untuk bisa merubah. Kalau kita mau buat kota Samarinda ini indah ya tergantung kita kan Pak ya. Iya. Dan tergantung juga pemerintahnya. Ca, ini Oh iya Pak. serius ya Ca ya. Artinya Caca warga Samarinda, terus Madi warga Samarinda, kita semua warga Samarinda. Dan sebenarnya kita harus bangga menjadi warga Samarinda ini. Samarinda ini sebenarnya sebuah kota yang yang punya pesona yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, yaitu sungai. Jadi hampir di semua sudut kota ini ada sungai. Kalau di luar negeri itu sungai dibuat dengan mahal, tapi kita ini sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita nggak perlu biaya untuk membangunnya. Ini sudah ya luar biasa lah nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Tinggal tugas kita bagaimana menjaga dan memeliharanya. Kuncinya satu aja, Cak. Kalau rakyat ya ini memang ingin menempatkan Karangmumus dan sungai-sungai lain ini sebagai sumber kehidupan. Kalau misalnya kita ingin membebaskan sungai ini dari sampah, ya, tidak membuang sampah di sungai, itu sebenarnya wujud syukur sebagai seorang umat yang beragama kepada karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin yang benar pemerintah mendorong warganya untuk bersama-sama bagaimana memelihara dan menjaga sungai-sungai yang sudah menjadi sumber kehidupan bagi kita warga Samarinda. Betul, betul Pak. Caca setuju itu. Jadi bagaimana kita harus merawatnya. Ini ada lagi yang nanya Pak, ini waktu masa kecil Bapak nih, pernah dimarahi orang tua karena keseringan berenang nggak Pak? Teman saya tuh ada Pak, dia suka berenang, pulang-pulang basah terus kan ya, dia dimarahin. Bapak pernah dimarahin juga nggak sih Pak? Pernah. Karena kalau sudah berenang kan, berenang itu kan bukan sekedar berenang, dengan mainnya kan. Bermain. Iya benar, lupa waktu biasanya Pak. Kalau sudah sudah main bola, berarti bola itu kan di bawah sungai. Nah itu main lagi di sungai. Kadang-kadang lewat maghrib. Nah. Dimarahinnya karena lewat maghrib itu Pak. Tunggu aja di rumah itu. Dulu ada rotan. Kadang-kadang kita dikejar orang tua itu. Ya saya ngalamin itu juga Mas Pak. Tapi saya dimarahin aja nggak sampai rotan karena mungkin perempuan kali Pak ya. Ada lagi nih yang tanya Pak. Pernah lawas-lawasan benyalam nggak? Benyalam ya? Ini dari Antoni Rahman juga nih. Pernah lawas-lawasan benyalam ya? Katanya gitu. Oke, ini ada lagi yang nanya Pak. Jika Bapak terpilih nanti, apakah membantu para generasi muda Kota Samarinda untuk membuat lapangan kerja? Nah ini Pak, perlu juga Pak, Bapak jawab nih Pak. Ini program Bapak nih kayaknya nih Pak ya. Ini anak-anak muda nih yang kepo, karena memang jujur aja Pak, pasti teman-teman Caca, followers Caca saat ini nih penasaran. Dari semua banyaknya pasangan paslon yang mencalonkan diri, mana nih yang mengarah pada kami anak muda nih? Silahkan Pak, ditanggapi Pak. Pertama soal nyelam tadi, Cak. Saya kira kalau tadi
Bang Anton ya. Kalau mau buktikan Mm-mm. ini apa masih kuat nyelam, kita hanya apa yang namanya berenang ini. Halo. Iya, iya Pak, iya Pak. Jaringan sedikit terganggu, tapi coba kita maksimalkan ya. Karena jaringan Caca sebenarnya Ini lancar. mohon maaf tadi ada. Ini udah baik Pak, udah baik Pak. Oh ya, ada Tadi telepon lagi soalnya Pak ya, orang sibuk. baru ditantang. Sampai sekarang masih seneng Ah, ya. ah, ah, ah. Oh masih sampai sekarang, tapi di mana Pak? Masih di Karangmongus juga Pak? Iya, mohon maaf teman-teman, mungkin sedikit terganggu jaringan ya. Tapi kita masih nunggu kehadiran dari Bapak Rusmadi untuk bergabung bersama kita. Iya, iya Pak. Ada telepon lagi Pak? Ini gimana kasih tahu teman-teman bahwa kita live ya? Banyak telepon. Banyak telepon masuk. Nggak apa-apa, oke aja nih. Nggak apa-apa, udah lancar lagi Pak, udah lancar lagi. Jaringan Bapak bagus sekali ya, sama berarti. Kalau mau buktikan Rusmadi masih kuat nggak nyelam ini? Tadi perhatian terhadap anak muda, ya sebenarnya aku nggak mau bicara hari ini, karena kan sesinya ngobrol happy ini. Tetapi iya benar, tapi nggak apa-apa lah Pak. Anak-anak muda perlu juga informasi ini soalnya Pak. Sebagai seorang Rusmadi pribadi lah ya. Kita ini sebenarnya sangat tergantung daripada anak-anak muda sekarang. Dan kalau kita ingin ke depan ini Indonesia ini menjadi bangsa yang unggul, kuncinya adalah di anak-anak muda. Jadi masih ingat betul, Pak. Oleh Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, akan ku angkat akar Semeru. pada Gunung Semeru. Tapi berikan aku 10 pemuda, akan kurubah dunia. Jadi ini bukan statement biasa, ini statement penuh dengan penuh dengan kekuatan. Artinya masa depan daripada bangsa mana saja dalam sejarah peradaban dunia, termasuk apalagi bangsa Indonesia sejak tahun 1908, kemudian Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda yang dimulai dari Kongres Pemuda tahun 1926, kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda, sampai detik-detik kemerdekaan itu dilakukan oleh anak muda. Oleh karena itu, saya tentu berharap ini banyak anak muda seperti Caca inilah, kreatif, inovatif, jangan kemudian pernah lelah, apalagi patah arang gitu kan, menghadapi kehidupan ini. Yang jelas selama kita ada keinginan, ada niat, itu pasti terbuka ruang. Dan satu hal, Ca, yang saya kadang masih agak terpikir berat ini, soal keterlibatan anak muda di dalam politik. Saya nggak tahu persis, tetapi banyak anak muda ini cuek. Benar, Pak. Itu adalah kebijakan kesepakatan antara eksekutif ya, antara kepala negara, kepala daerah dengan DPR. Sehingga keputusan-keputusan maju tidaknya sebuah daerah, termasuk tadi yang ditanyakan soal kebijakan daripada pemerintah terhadap misalnya anak-anak muda dalam melakukan kegiatan usaha. Itu sangat tergantung daripada kebijakan politik, dan itu nonsense tanpa proses politik. Oleh karena itu, kalau bisa aku berharap, pertama, anak-anak muda jangan cuek. Jangan cuek dengan politik. Ikut terlibat dalam politik. Setiap ada yang buruk, pasti ada yang baik dari yang buruk. Setiap ada yang baik, pasti ada yang terbaik. Jadi silahkan. Tetapi kalau bisa, jangan sekali-sekali golput. Karena golput itu kita berarti lepas daripada tanggung jawab. Wah, ini jadi ceramah ini.
Nah, terkait dengan wirausaha muda, ini sebenarnya ruang terbuka bagi bangsa kita. Kemudian Kalimantan Timur yang sering kita dengar dengan bonus demografi. Artinya tahun 2020 ini sampai nanti 2035 bahkan sampai 2040 itu justru penduduk Indonesia termasuk Kalimantan Timur ini mayoritas itu adalah usia produktif. Nah, apa artinya? Artinya mayoritas penduduk Indonesia ini adalah usia produktif. Berarti maju tidaknya Samarinda ini sangat tergantung, Kalimantan Timur kemudian Indonesia ini sangat tergantung daripada anak-anak muda. Saya Rusmadi ini bukan karena maju sebagai wakil wali kota mendampingi Bapak Dr. Haji Andi Harun dalam Pilwali ini bicara soal anak muda. Caca kalau lihat YouTube Rusmadi, YouTube channelnya Rusmadi Wongso, itu kita sering melakukan kegiatan-kegiatan Kamisan Milenial, yaitu coba ngobrol dekat dengan ini anak-anak muda yang melakukan kegiatan-kegiatan macam-macam itu, dari kegiatan kuliner misalnya kafe yang menyuguhkan kopi dan aneka ragam snack-snack kecil, kemudian juga ada yang buka ini fashion dari jual sepatu, kemudian kaos dan lain sebagainya. Yang saya tangkap begini, Ca, anak muda ini banyak yang memulai usaha itu bahkan tanpa campur tangan pemerintah. Dan benar Pak, mandiri Pak. 6 juta aja, bahkan tanpa support daripada orang tua. Tetapi melihat hanya memang misalnya saja contoh untuk di bidang fashion ya, sepatu, kemudian kaos apa segala macam itu rata-rata produk Indonesia. Hanya memang mereka kainnya dari mereka penuh, kemudian hanya dibuatnya di Bandung, kemudian dibuatnya Surabaya. Kenapa dibuat Surabaya kemudian di Bandung? Karena materialnya murah. Ya namanya produk kita nggak mau juga kemudian cakep gitu ya, keren, tetapi harganya nggak bersaing. Tetapi dari sisi inisiatif, dari sisi semangat sudah ada. Apalagi ke depan Samarinda ini, Kalimantan Timur ini sebagai ibu kota negara, pasti kemudian investasi, kemudian tidak mustahil nanti industri-industri yang terkait dengan fashion, kemudian macam-macam itu akan hadir di Samarinda. Dan khusus untuk Rusmadi dalam kaitannya maju dalam Pilwali 2020 memang punya program khusus, yaitu menciptakan 10.000 wirausaha muda. Nah, teman-teman. Oh iya, teman saya juga nanya Pak, karena mau kepoin Bapak kan sama program-program Bapak juga. Teman saya tuh nanya, itu akun Instagramnya @Rusmadi Wongso itu beneran akun Pak Rusmadi atau akun palsu? Nah, untungnya kita aktif pakai akunnya Bapak nih. Jadi benar Pak ya, ini akun asli Pak ya. Nah, dan akun Instagram kemudian Facebook itu bukan karena Pilwali ini. Dari awal sejak Facebook kemudian Instagram ini lahir, itu Rusmadi sudah aktif. Iya benar. Dan Bapak ini aktif nih di sosial media. Karena apa? Karena tadi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang memahami juga fashionnya anak-anak muda. Karena kalau nggak kenal kan nggak sayang, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Betul. Jadi kalau teman-teman mau akrab sama Pak Rusmadi ini juga aktif di sosial media. Ini jangan lupa di follow juga Instagramnya Rusmadi Wongso, dan Facebook juga aktif juga di Facebook Pak ya. Termasuk YouTube channel. YouTube channel juga tuh. Ada acara yang namanya bareng Rusmadi satu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya ngopi. Tapi ini bukan sembarang ngopi. Ngopi itu singkatan dari ngobrol happy bareng Rusmadi. Iya. Tuh mantap tuh. Cap, boleh nggak aku ngopi sebentar ya? Sambil nggak apa-apa Pak. Boleh Pak. Iya. Ini bukan disponsori sama warung kopi kan Pak? Nggak disponsori.
di rumah. Ini ada lagi yang tanya Pak, dari Prasetya AGT ya, Prasetya GT. Saya mau tanya Pak, adakah program untuk melahirkan influencer yang bisa promosikan Samarinda? Program untuk melahirkan influencer yang bisa mempromosikan Samarinda. Silahkan Pak ditanggapi Pak. Ya, ini kan zaman apa? Zaman IT ya. Jadi ini banyak anak-anak muda ya seperti Caca aja apa yang mengikuti Caca kan sudah 14 ribuan aku lihat itu ya. Amin Pak, 13.000 Pak sebenarnya Pak, udah 14.000 sih. Kemudian ada juga ini anak muda yang kemarin bantu nulis aku Ca yang nulis apa buku Rusmadi anak Karung Mumus ini ini. Tulisnya Heri Putra dan Hendra Putra. Hendra Putra ini hampir 50.000 influencernya. Wow. 50.000. Kemudian kakaknya rasanya 30 ribuan. Artinya seperti ini, Heri Putra, Hendra Putra, Caca Putri, Caca dan Heri Hendra yang lain, yang banyak followernya, itu berpotensi untuk membantu membuat Samarinda ini menjadi sebuah kota yang dicintai oleh bukan saja warga Samarinda tetapi menjadi kebanggaan daripada bangsa Indonesia. Tetapi harus pelan-pelan kita buat Samarinda ini bagus. Ya? Betul Pak. Ada lagi nanya Pak, apakah masih ada cita-cita Pak Rusmadi yang belum tercapai untuk saat ini? Ya ini tadi, mudah-mudahan maju dalam Pilwali ini terpilih sebagai wakil wali kota. Tujuannya untuk kebaikan. Karena kalau Rusmadi dalam berbuat kebaikan mungkin nggak banyak orang, hanya sebatas keluarga, kemudian tetangga. Rusmadi jadi wakil wali kota, paling tidak ya warga Samarinda banyak orang yang bisa dibantu oleh Rusmadi Wongso. Iya, betul Pak. Ini ada lagi yang nanya Pak, dari Eva Yunita _21. Misalnya Bapak terpilih jadi salah satu orang penting Samarinda, ini udah jadi orang penting ya teman-teman, ya Bapak ini udah jadi orang penting saat ini. Akan lebih penting ke depan kalau misal didukung sama teman-teman tanggal 9 Desember nanti ya. Nah, itu kembali lagi ke pilihan teman-teman. Sekarang pertanyaannya adalah, perubahan apa yang akan Bapak lakukan? Tadi agak terpotong karena ada telepon masuk, Ca. Tapi ini yang terkait dengan Samarinda ke depan ya. Iya betul Pak. Samarinda ini kan sebuah kota yang luar biasa. Jadi sebuah kota yang berbentuk lembah. Dari sisi luas Samarinda ini 718 km persegi. Jadi lebih luas dibandingkan DKI Jakarta yang hanya 664 km persegi. Bahkan kalau kita lihat bandingkan dengan Singapura, itu beda tipis saja. Hanya selisih 3 km persegi. Apalagi ke depan, ini Samarinda ini kan sebagai kota penyangga ibu kota negara seiring dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Dan jumlah penduduk kita ini sekarang hampir 900 ribu. Sebentar lagi 1 juta berarti jadi kota metropolitan. Bisa bayangin nggak sebuah kota metropolitan? Ini banyak penduduk, insya Allah ini memberikan keberkahan, tetapi jangan lupa juga banyaknya penduduk ini justru persoalannya semakin kompleks. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang mendasar yang perlu kita semua warga Samarinda untuk membangun ini adalah rasa kepedulian dan kecintaan dengan Samarinda yang luar biasa ini. Warga Samarinda, kita semua harus memahami potensi ya yang dimiliki oleh depan. Ini menjadi sebuah kota yang luar biasa. Dari sisi ekonomi, sebagai pusat bisnis, sebagai pusat perdagangan, sebenarnya kita agak tertinggal dengan Balikpapan. Jadi kalau misalnya Caca, kawan anak-anak muda, ini lihat ini di ekonominya, lihat di PDRB-nya, pendapatan regional, PDRB pendapatan domestik regional bruto. Jadi kita jauh dibandingkan dengan Balikpapan. Padahal nggak terlalu berbeda jauh dari sisi sumber daya ekonomi, dari sisi warga, apalagi jumlah penduduknya yang besar. Jadi dilihat itu.
Jadi kalau Balikpapan itu hampir sudah 100 triliun VDRB-nya, nah kita sekitar 60-an. Nanti lihatlah ya angka-angkanya. Tetapi artinya ada potensi untuk kita ini ke depan maju. Dan Samarinda ini kan banyak dikelilingi oleh sungai-sungai. Tapi persoalan besar yang dihadapi oleh Samarinda ini pertama adalah kemacetan, ya. Tidak, pertama ini bagaimana kita mengurai supaya Samarinda ini bebas daripada macet. Jadi kita lakukan penataan lah, termasuk namanya kota bisnis, kota perdagangan, apalagi Caca bisa melihat ini trennya ya. Trennya dalam hal ekonomi. Justru hari ini ke depan dengan mayoritas dengan mayoritas penduduk ini dihiasi oleh usia-usia produktif, itu kalau makan banyak menghabiskan waktu di luar. Halo, betul nggak, Ca? Nah, betul Pak, makan di luar terus Pak biasanya. Caca juga sering makan di luar kan. Tapi ini tren. Iya Pak, kulineran. Tren. Ini usia produktif itu banyak. Ya harus mandi. Kadang-kadang si jin ibu itu harus juga makan di luar sambil ngikuti. Artinya apa? Artinya sebagai sebuah tren ekonomi, atau kalau dalam bahasa ekonomi sebenarnya ini sektor sektor khusus sih ya ke depan ini, yaitu leisure economy. Jadi ekonomi ekonomi leisure, ekonomi yang menyenangkan begitu. Sehingga banyak orang ini meluangkan waktu ini untuk di luar. Sehingga kalau di luar Samarinda ini bisa menyajikan kenyamanan, banyak ruang-ruang terbuka hijau, banyak taman-taman kota, kemudian di taman-taman kota itu ada sudut-sudut tapi diatur rapi. Kemudian dibuka kedai kopi, bahkan kemudian ada show window untuk produk-produk anak-anak muda. Wah, ini sesuatu yang yang menyenangkan bagi kita semua lah ya. Sehingga sebagai kota bisnis dan menghadapi ke depan, mempersiapkan ke depan, itu sebagai kota sebagai kota metropolitan, selain kemacetan, kemudian kota ini juga harus kota yang bersih, bebas dari sampah. Jadi tempat-tempat sampah di permukiman itu kemudian ini harus dibangun semangat hidup bersih. Dan pandemi COVID-19 ini sebenarnya menyisakan persoalan, Ca. Ini sebenarnya ada hikmah di balik itu. Kuncinya cuci tangan, ya kan? Jaga jarak, kemudian pakai masker. Sebenarnya di balik itu ada pesan hidup bersih dan sehat itu penting. Hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu sampah ini menjadi sangat penting. Jadi sampah bahkan ini kalau bisa jangan lagi ke depan itu dijadikan musuh. Kalau bisa dijadikan sahabat, karena sampah ini bisa memberikan justru nilai ekonomi, dan ini bisa lapangan pekerjaan. Bahkan minyak goreng, Pak, ya, minyak goreng bekas sekalipun jelantah itu jangan dibuang sembarangan, karena kalau misalnya minyak jelantah ini dibuang di varet itu bisa mematikan banyak mikroorganisme itu. Tapi kalau dikumpulkan, kalau dikumpulkan, nah ini dampak lingkungannya luar biasa. Minyak jelantah itu bisa mematikan mikroorganisme karena namanya lemak, itu kemudian bisa juga menjadi penyumbat daripada aliran air ini. Nah, minyak jelantah ini bisa dikumpulkan, dan rasanya sekarang pasarannya harganya 1 liter 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nah, bagi Anda yang ingin jadi pahlawan-pahlawan relawan untuk sampah ini, saya kira banyak peluang lah. Jadi kuncinya pertama sampah harus bebas macet, ya. Jalan-jalan harus kita, kemudian trotoar juga kita rapikan, bagaimana orang ini bisa kemudian enjoy di jalan, nyaman gitu, dan kemudian soal kebersihan. Dan Ca, saya berani berjanji ini, terutama dengan Karangmumus ini. Iya Pak, kenangan ya soal Karangmumus tuh Pak ya, banyak memori di sana Pak. Iya, otomatis Bapak pasti sebagai warga di sana pengen perjuangkan yang terbaik untuk Karangmumus kan Pak? Iya, dalam 100 hari, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan Andi Harun dan Madi jadi wali kota dan wakil wali kota, 100 hari kerja itu Karangmumus bersih dari sampah. Amin, iya benar. Ada betul.
perahu kecil, kapal kecil yang menelusuri Karangmumus sebagai apa? Sebagai wisata. Pak, lanjut lagi Pak ya, ada yang nanya nih Pak. Tips dapat beasiswa gimana Pak? Terus jika, oh ini tadi ya, udah dijawab juga ya. Terus jika terpilih ke depannya untuk Samarinda bagaimana Pak? Tips beasiswanya dulu Pak. Ada yang mau ngurus beasiswa kayaknya abis ini ya. Rusmadi kan sekarang nggak lagi di pemerintahan. Tetapi pada saat itu Bapak Dr. Haji Awang Faruk sebagai gubernur, apalagi Pak Dr. Faruk itu kan sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang dosen, bukan saja tapi beliau akademisi. Kemudian saya agak dilonggarkan waktu itu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan. Dan bahkan pada saat itu Pak Gubernur Pak Awang Faruk ini membuat sebuah program yang namanya Kaltim Cemerlang, memberikan beasiswa, dan ini terbuka luas, tidak hanya sekolah formal, non formal, sekolah pendidikan umum, agama, ini dibuka luas, termasuk juga beasiswa ini untuk anak dari S1, S2, S3, bukan saja dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Dan sampai dikirim ke Rusia segala macam. Wow, Bapak kemarin beasiswa luar negerinya, Bapak kan PhD ya Pak ya? PhD itu lulusan luar negeri ya Pak ya? Iya. Jurusan apa Pak? Saya ngambil production economic, jadi ekonomi produksi. Jadi di negara mana Pak? Di Filipina, di University of berapa tahun di situ Pak? 3 tahun, nggak boleh lebih karena beasiswa. Jadi kalau lebih ngomong Tapi keren loh Pak, hebat loh Pak. Saya juga pengen dapat beasiswa ke luar negeri, tapi ya, mohon maaf mungkin otak cukup sampai S1 aja. Ya S2-nya aja otaknya cukup. Boleh berpikir. Tapi pengen. Suatu saat Pak pengen. Tadi Ca, ini kan soal tapi satu catatan yang prestisius pada saat itu, Kaltim kemudian sebagai pemerintah provinsi yang memberikan beasiswa terbesar. Dan sekarang di kepemimpinan Pak Dr. Haji Isranur dan Pak Di Mulyadi, ini juga ada program beasiswa, yaitu namanya program Kaltim Tuntas rasanya. Nanti kawan-kawan mahasiswa, siapa saja anak-anak muda yang ingin sekolah, saya kira buka aja website Tuntas itu. Di sana ada prosedurnya, ada caranya. Ya. Sekarang betul. Lain, nggak tatap muka lagi. Iya, betul Pak. Ini aja. Dan bahkan ini banyak juga beasiswa sponsor dari luar negeri. Sepanjang adik-adik mau, tapi kalau ke luar negeri kan bahasa Inggris. Ya paling nggak modalnya bukan yes no aja. Sedikit. Benar Pak. Memberikan beasiswa. Keren sekarang, Ca. Tergantung lah. Punya semangat nggak? Yang penting berani menghadapi tantangan. Betul. Jadi anak muda itu dituntut harus aktif, harus produktif juga. Baik itu aktifnya sosial media, juga aktif juga untuk mencari informasi, aktif juga untuk bergerak, aktif untuk otaknya. Dan produktif itu adalah menghasilkan karya-karya yang luar biasa Pak ya. Menghasilkan juga kegiatan-kegiatan yang positif, bermanfaat buat dirinya dan juga buat untuk sekitarnya. Pak, nggak kerasa nih waktu kita udah hampir 1 jam. Tadi pertama Bapak waktu telepon, Caca 1 jam, nggak kelamaan, orang nggak bosan. Ini buktinya masih bertahan loh Pak, luar biasa. Ada lebih dari 564, keren banget. Mereka tertarik banget sama sosok Bapak. Saya nggak bisa apa-apa Pak kalau Bapak tidak hadir di sini. Benar Pak, Caca sampai deg-degan Pak mau live Instagram sama Bapak. Saya senang banget, bersyukur sekali Bapak mau hadir di live Instagram Caca. Pak, sebagai penutup untuk ngobrol bareng bersama Bapak Rusmadi Wongso pagi hari ini, apa nih Pak pesan Bapak untuk teman-teman kita, untuk anak-anak muda dan juga untuk Kota Samarinda? Silahkan Bapak. Ya, khusus untuk anak muda ya. Saya dan bangsa ini sebenarnya berharap banyak dengan anak-anak muda. Karena bagaimanapun juga bangsa Indonesia ke depan ini hanya bisa menjadi bangsa yang unggul, sangat tergantung dari perhatian dan partisipasi daripada anak-anak muda. Oleh karena itu, saya
kalau bisa bermohon ini dengan teman-teman, dengan anak-anak muda, jangan cuek dengan politik. Ini harus ikut, terlibat langsung di dalam proses politik, dan sebentar lagi kan kita akan menghadapi pilkada. Jadi salurkan suara Anda. Jangan lupa nanti tanggal 9 Desember datang ke TPS. Ini adalah kewajiban kita sebagai warga yang baik. Satu hal yang perlu diingat anak-anak muda, bahwa kualitas daripada pesta demokrasi ini justru sangat diwarnai oleh antusias dan keterlibatan daripada anak-anak muda. Karena dengan semangat idealisme yang tinggi ini, saya yakin itu bisa membuat pilkada serentak ini menjadi berkualitas. Termasuk juga kepada Bapak Ibu sekalian warga Samarinda yang sekarang sedang mengikuti siaran langsung di Instagram, di channel Instagram Caca ini. Saya juga berharap untuk bisa memanfaatkan pesta demokrasi tanggal 9 Desember tahun 2020, karena Bapak Ibu dan kawan-kawan terutama anak-anak muda ini tanggal 9 Desember nanti yang tinggal tersisa 35 hari ini itu akan menentukan bukan saja wali kota dan wakil wali kota, tetapi justru yang penting adalah ini menentukan masa depan daripada Samarinda. Karena kesalahan kebijakan yang dilakukan oleh wali kota dan wakil wali kota itu sangat kemudian berpengaruh terhadap masa depan daripada Samarinda, Kalimantan Timur, dan bangsa ini yang tercinta. Jadi kalau ingin berbuat untuk Indonesia ke depan menjadi bangsa yang unggul, inilah saatnya. Tetapi soal pilihan, ya pasti itu terserah daripada kawan-kawan semua. Saya kira kawan-kawan anak-anak muda ini keren-keren, keren dan cerdas, sehingga sudah bisa menentukan. Saya tentu Rusmadi Wongso tidak akan meminta kawan-kawan untuk memilih, tetapi kalau nggak memilih Andi Harun Rusmadi ya kebangetan juga. Bisa aja Bapak. Iya, Pak, boleh informasi juga ke teman-teman. Bapak aktif di sosial media mana aja dan boleh disebutkan biar teman-teman ini follow, subscribe, dan add. Selain di @Rusmadi Wongso ini, Pak. Oke, pertama di Instagram. Di Instagram Rusmadi Wongso. Yang ini Pak ya, yang ini ya. Walaupun nggak banyak followernya, tapi sudah 5.000 lebih. Iya. Dan untuk di mana nih, di Facebook itu ada yang pribadi. Kalau yang pribadi ini kan nggak boleh lebih daripada 5.000 ya. Ini pada saat awal-awal Facebook inilah ya, itu Rusmadi Wongso juga Iya. nama akunnya. Tetapi saya buka juga untuk yang official fanpage supaya semua orang ini bisa ikut bergabung dengan Rusmadi lah. Namanya juga tetap tetapi saya tambah official di sana, Dr. Haji Dr. Haji H. Rusmadi Wongso itu. Dan YouTube Pak ya? Itu di Facebook. Kemudian untuk di YouTube itu memang followernya belum banyak, tapi sudah 1.000 lebih lah itu. Ya. Wow, banyak dong Pak. Sama Pak ya, namanya Rusmadi Wongso juga Pak ya? Namanya sama, YouTube channelnya Wongso. Ya, kawan-kawan anak muda ingin berbagi, ingin sharing informasi, saya kira kita bisa ikut sharing lah ya, satu dengan yang lain. Betul. Ya, baik, Bapak. Salut dengan kamu. Terima kasih banyak Pak, sekali lagi. Harap banyak caca-caca yang lain ini. Amin, amin. Tetapi satu aja, pesan aku sebagai orang tua nih, sebagai apa, ayah. Pak? Pokoknya maju terus, jangan pernah mundur, ya. Selama diyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Caca itu adalah baik, baik, ya, bukan aja, ya. Iya, oke. Ya, Pak, terima kasih banyak Pak.
Karena ini baterai Caca udah lowbat, takutnya terputus dan nggak bisa di-save ini Pak. Caca mohon maaf. Mohon maaf. Tapi sekali lagi terima kasih untuk Pak Rusmadi Wongso yang sudah hadir di sesi ngobrol bareng pagi hari ini. Sehat selalu Bapak, sukses untuk cita-citanya kali ini dan tentunya juga dukungan dari seluruh masyarakat Samarinda. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman, dan nanti video ini Caca save baik itu di Instagram Caca ataupun juga nanti di YouTube Caca. Jadi jangan lupa di-follow juga @MC Caca Rizka di Instagram ya. Pak, terima kasih. Caca pamit ya Pak ya. Sama-sama. Iya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak. Oke teman-teman, segitu dulu untuk live Instagram kita. Di follow Instagramnya Bapak Rusmadi, dan jangan lupa juga untuk di follow Instagram Caca @mc.cacarizka serta YouTube Caca MC.cacarizka juga. Sampai di sini perjumpaan kita akan berjumpa lagi di live Instagram berikutnya. Thank you, bye bye, dah. Thank you banget ya.